Shalom, damai sejahtera Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam acara Embun Surgawi. Kali ini saya mengambil tema tentang dosa. Mari kita mulai dengan mohon pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami kembali dalam acara Embun Surgawi. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, urapi juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang diberikan anugerah kesempatan untuk mendengarkan, untuk belajar firman ini, dan juga untuk disimpan dalam hati dan siap melakukan oleh karena pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Diambil dari Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini satu ayat yang saya akan selalu ingat untuk menjadi rambu-rambu bahwa tidak ada peluang untuk kesombongan, karena masih banyak yang baik yang belum dilakukan, baik para pendeta, diakon, guru-guru sekolah minggu, anak-anak Tuhan. Di dunia ini masih banyak yang baik-baik tapi belum kita lakukan. Menurut ayat ini, jikalau kita sudah tahu bagaimana harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Karena dosa itu juga akan menghalangi berkat, hikmat, rahmat, dan mujizat yang harusnya tiap orang yang percaya dapat menikmati, mengalaminya. Tetapi kita juga bersyukur bahwa ada dosa turunan yang bisa diselesaikan melalui Yesus Kristus, dengan syarat kalau kita percaya menerima Yesus sebagai juru selamat, sehingga kita lahir baru oleh karena Roh Kudus masuk dalam hati kita, menjadi meterai dan jaminan. Lalu berikutnya yaitu kalau kita masih hidup, masih diberikan kepercayaan hidup di dunia ini, tentu banyak hambatan, tantangan, dan godaan. Tapi kita bersyukur kalau tadi Yohanes 1 ayat 12, ada 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika tiap anak-anak Tuhan bersalah atau berdosa, marilah mengakuinya dengan tulus, bertobat, maka Tuhan berjanji akan mengampuni. Jadi kita bersyukur ada ayat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-19. Kembali bahwa selama perjalanan di dunia ini kita harus berhati-hati, motivasi kita jangan sampai ada dosa dalam hati kita, karena dosa menghambat. Dalam Yesaya 59 ayat 1 bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberi pertolongan pada kita, tapi sayang ada dosa yang bisa menghalangi dan menghambat aliran berkat-berkat yang kita harusnya nikmati. Mari kita akan melihat dosa-dosa siapa saja di dalam Alkitab itu yang bisa menjadi peringatan bagi kita. Ada dosa Akan, yaitu yang mencuri jarahan, melanggar firman Tuhan. Dan ini sangat fatal karena sekeluarga harus dirajam dengan batu. Ada dosa Daud, yaitu dosa mata melihat wanita, sehingga ia akhirnya oleh sebab dosa ia tidak selera makan, tubuhnya pun merosot kesehatannya. Kemudian ada dosa Nebukadnezar karena kesombongannya, sehingga tubuhnya bagaikan binatang, kukunya pun seperti kuku burung. Kemudian juga ada dosa penipuan seperti Ananias dan Safira, sehingga persembahan kita harus berkenan, harus tulus dan sukarela, bahkan harus bersyukur, mengingat keselamatan itu harganya luar biasa oleh darah Yesus. Dosa Haman menjadi peringatan bagi kita, yaitu yang iri hati kepada Mordekai, sehingga fatal juga ia harus disula tali yang dipasang sendiri. Demikian juga Nabal yang begitu pelit terhadap Daud, akhirnya ia mati mendadak. Dan yang terakhir yaitu dosa Ahab, ingin barang orang lain, maka ia pun pada akhir hidupnya sangat memprihatinkan. Itulah tentang dosa. Mari kita bersyukur, ada janji Tuhan kalau kita mengakui akan diampuni. Dan bagi yang belum percaya Yesus karena masih ada dosa turunan yang membawa maut, percayalah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita simak lagu ini. Dosaku hilang karena salib Golgota.
dibayar oleh darah Kristus. Dosa dihapus oleh darahnya Kristus. Sebab terima Yesus, percaya Juru Selamat, dan diampuni apabila mengakui Allah yang setia adil telah berjanji mengampuni